Selamat siang buat seluruh masyarakat Kabupaten Tebo, masyarakat Provinsi Jambi, dan masyarakat para petani sawit yang mendengarkan siaran ini. Informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan semuanya pada siang hari ini, hari Sabtu tanggal 23 Mei 2026. Kembali saya memberikan informasi. Harga TBS sawit anjlok usai pemerintah umumkan BUMN eksportir tunggal. Untuk berita sendiri saya lansir dari kompas.com Jakarta. Harga tandan buah segar TBS kelapa sawit di tingkat petani disebut ambruk setelah pemerintah mengumumkan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI. Badan usaha milik negara BUMN tersebut dirancang menjadi eksportir tunggal komoditas sumber daya alam SDA strategis untuk mengatasi praktik under invoicing. Ketua Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto menyatakan pernyataan pemerintah terkait PT DSI membuat pengusaha, trader, refinery, eksportir, dan pelaku pasar menahan diri. Ketidakpastian ini memicu kepanikan pasar, spekulasi, dan penurunan aktivitas perdagangan yang akhirnya langsung menekan harga CPO, minyak sawit mentah, dan harga TBS petani, kata Darto dalam keterangan resminya pada hari kemarin Jumat 25 Mei 2026. Darto mengatakan pelaku usaha sawit berhenti bekerja setelah pengumuman tersebut. Mereka disebut tidak mau mengambil buah sawit petani di kebun. Akibatnya buah sawit membusuk dan kehilangan nilai jual. POPSI mencatat harga tender CPO turun dari Rp15.300 per kilogram menjadi Rp12.150 per kilogram hanya dalam beberapa hari. Penurunan harga CPO membuat harga TBS di berbagai provinsi ikut merosot tajam. Dampak langsung dirasakan petani di berbagai daerah, kata dia. Harga TBS di Kalimantan Tengah turun dari Rp3.483 menjadi Rp3.163 per kilogram. Harga TBS di Sumatera Selatan turun dari Rp3.577 menjadi Rp2.722 per kilogram. Harga TBS di Jambi turun dari Rp3.266 menjadi Rp2.944 per kilogram. Harga TBS di Sumatera Utara turun dari Rp3.299 menjadi Rp2.899 per kilogram. Darto menyebutkan akar persoalan tata kelola sawit saat ini terletak pada regulasi dan mekanisme pelaksanaan kebijakan yang belum jelas. Pengusaha belum mengetahui mekanisme perdagangan, pembayaran, pembentukan harga, hingga resiko bisnis setelah PT DSI beroperasi. Kondisi tidak pasti membuat perusahaan pengelolaan sawit cenderung membeli bahan baku hanya dari kebun sendiri untuk memperkecil resiko. Akibatnya, petani sawit independen yang tidak memiliki pabrik pengelolaan maupun jaringan ekspor sendiri terdampak. Akhirnya kembali menekan harga TBS. Bahkan petani tidak bisa panen kalau pabrik-pabrik itu tutup untuk mencegah kerugian mereka, ujar Darto. Darto mengatakan perbedaan harga penjualan ekspor sawit tidak selalu berarti under invoicing atau manipulasi data ekspor. Perdagangan sawit dunia memiliki sejumlah mekanisme seperti free on board atau FOB dan cost insurance and freight atau CIF. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kawan-kawan semuanya pada siang hari ini. Ekspor CPO wajib lewati BUMN. Darto menjelaskan ekspor sawit nasional
selama ini dibangun melalui jaringan logistik, bulking station, kapal tanker, trading hub, pembiayaan perdagangan hingga reputasi yang dibangun pengusaha swasta selama puluhan tahun. Pembeli sawit tidak hanya melihat kepercayaan dan ketersediaan pasokan, mereka juga mempertimbangkan kapasitas pengiriman, manajemen resiko, kualitas, dan pembiayaan. Popsi menyarankan PT DSI tidak menjadi eksportir tunggal. Menurut data, BUMN tersebut lebih tepat fokus pada pencatatan, monitoring, dokumentasi, transparansi data ekspor, dan pengawasan administrasi. Opsi lain, rencana tersebut dibatalkan. Mekanisme perdagangan dan pembentukan harga tetap dilakukan melalui pasar yang kompetitif dan terbuka, tutur Darto. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto membentuk BUMN khusus untuk menangani ekspor sejumlah komoditi strategis. BUMN tersebut dibentuk untuk mengatasi praktek under invoicing yang diduga merugikan negara Rp15.400 triliun selama 34 tahun. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan BUMN tersebut bernama PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pak Menteri Investasi Kepala BKPM sudah membentuk yang namanya PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Nanti dijelaskan lebih lanjut, ujar Airlangga di Gedung DPR Senayan pada Jakarta pada Rabu 20 Mei 2026. Itulah informasi yang bisa kami sampaikan buat kamu semuanya pada siang hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Admin tentu pada siang hari ini ikut prihatin terkait penurunan dan anjloknya harga sawit. Mudah-mudahan ke depan ini akan lebih baik lagi. Itu saja. Selamat siang. Sukses selalu negeri. Salam.